Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kita ngapain di sini? Kita lagi menuju ke mana? Ke markasnya GIB. GIB gitu. Jadi di Kayak sana selagi kita mengisi waktu kekosongan luang gitu. di jalan. Mumpung kita lagi ini kita lagi apa? Lagi Ramadan Oke. gitu. Dan ini sebentar lagi kita berapa menit lagi, Bro? Sebenarnya bukanya tinggal beberapa menit, 2 menit mungkin. Iya, 2 menit lagi loh, ya Allah. Tapi kita aja masih di jalan dan perjalanan itu masih sekitar Ya, 15 menitan. ya gitulah gimana kalau udah mendekati maghrib pasti yang namanya macet melanda. Gitu. Dan kita masih belum separuh perjalanan ini. Oke. Kayaknya kita ini Apa? sambil mengisi kekosongan kita. Nah, jadi sambil kita mengisi kegabutan kita sambil ngevlog. Oke, sambil ngobrolin sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah ya. bermanfaat. Ngobrolin apa nih, Yan? Oke, ini ya, kita sekarang kan sudah di pertengahan hampir menuju akhir. Menuju Ya, akhir. apa itu? Menuju akhir Ramadan. Oh, akhir Ramadan. Karena Hamin berapa ya? Ini Hamin 12. Hamin 11. Karena ini udah yang ke-19 kan? Iya. Hari ke-19. Wah, sudah adzan. Setelah lagi ya banyak ini sih. Kita adan ya, kita break dulu. Beda kalau Kita break dulu, oke? Oke, kita lanjut. Jadi kita udah adan alhamdulillah. Tapi kita belum batalin puasa loh. Nggak boleh kayak gini harusnya nih. nggak boleh, tapi Aduh ya Allah, tapi ya kita mau- urgent guys. Di sini memang nggak ada sesuatu yang bisa untuk membatalkan puasa. Masa kita membatalkan puasa? Dengan ludah kita. Atau bertukar Bukan, ludah. atau astagfirullahaladzim, nggak boleh. Atau menjilat ini atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa jadi. Ya kalau itu membatalkan dosa nggak boleh lah. Nggak, kadang orang itu Kita kiri kan ya? Ya kiri. Kadang orang itu bercanda-canda dengan misalnya keadaan gini kan, Terus? kita nggak bisa membatalkan puasa, nggak ada Iya. makanan atau minuman. Mereka menganggap dengan kan karena kalau kita berbicara kata-kata yang kotor atau kalimat yang buruk, itu kan membatalkan pahala puasa kan. Iya, tuh. Anak-anak ada orang tuh teman-teman kalau bercanda itu kalau nggak ada minuman membatalkan puasanya itu dengan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Oh gitu. Padahal itu salah. Oh menarik sih. Berarti tapi Iya kan salah gitu. Itu bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Iya sih, gitu. Merusak banget. Salah. Merusak dari ini sih pahala dia seharian malah Iya, gitu. Kan ada tuh kalau kata Rasul dan kata Rasul apa di ayat Iya, Allah ya? ayat. Ayat Allah kayaknya. Jadi intinya bunyi di dalam itu dan tidakkah engkau merasa gitu di antara banyaknya orang yang puasa itu hanya merasa haus dan dahaga, itu. merasa lapar tok kayak gitu, tanpa mendapatkan esensi dari puasa itu apa gitu. Dan itu memang benar banyak kejadian. Yang dimaksud gitu itu gimana sih sebenarnya? Apa Yang dimaksud mereka nggak menerima pahala puasa, hanya lapar haus doang, itu yang orang-orang yang gimana? Ya ini apa dia itu contoh gini ya, yang paling riskan gitu. Ada orang yang memang benar-benar karena puasa itu 1 tahun 1 kali gitu. Iya. Tapi Di bulan Ramadan. iya, di bulan Ramadan. Nah, karena dia jadi kebiasaan dia nggak sholat dulunya gitu. Tapi dia puasa. Iya, Nah iya. itu gimana gitu. Jadi di sini kita harus tahu juga gitu mana yang kewajiban juga, mana yang harus kita juga prioritaskan juga gitu. Kayak puasa itu wajib banget, wajib. Nah sholat itu juga wajib kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian yang wajib yang di bulan puasa ini bisa terpenuhi kalau yang wajib itu terbengkalai, minimal yang wajib itu kita laksanakan kayak gitu. Kebanyakan orang kan gitu, puasa tapi nggak sholat, itu salah banget itu. Bisa jadi itu walau alam ya gitu. Itu batal puasa dia itu kalau yang wajib nggak dilaksanain gitu. Kalau aku taunya kenapa orang itu hanya menerima lapar dan dahaganya doang nggak dapat pahala, itu orang yang berpuasa tapi ya dia tetap riba, orang tetap melakukan kemaksiatan. Apa ya, perilaku yang benar-benar kan gini, momen Ramadan ini kan sebenarnya bulan promosi ya gitu. Bulan promosi yang di sana itu waduh, umat sebelumnya nggak pernah memiliki yang kayak gini gitu. Dan ini apa ya, melebihi kalau kita pikir-pikir gitu, amalan kita kalau biasa-biasa aja ya, kayak bulan-bulan dulu, bulan-bulan kemarin, Dzulhijjah, Syawal dan lain-lainnya itu biasa-biasa aja.
Nah, itu gimana kita memenuhi kriteria pahala yang dimana surga itu nggak mudah kita dapatkan, Oh, iya, benar. Kayak gitu. Jadi harus kita maksimalkan Ramadan karena pahala di sana banyak di sana gitu, sehingga kemudian pahala itu banyak. Nah, ini yang menjadi pembeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Mungkin mereka memang dikasih umur-umur yang panjang itu, umur berbadan banyak. Gitu. Dan kita dikasih umur yang maksimal itu yang kata Rasul itu antara 60 sampai 70 kan. Iya. Memang umur kita sedikit tapi kita dikasih 1 bulan istimewa yang dimana dengan adanya bulan itu seandainya kita beribadah di situ itu bisa bahkan bisa melampaui pahala-pahala umat-umat sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi Betul kita banget. mendapat keistimewaan. Pernah dengar kisah Nabi Nuh nggak sih? Gimana? Nabi Nuh itu kan umurnya 1000-an ya. Iya. Nah, dakwah beliau itu dulu 950 tahun, bayangkan Yes. lamanya gitu. Dengan dakwah Nabi. Iya. Dakwah Nabi ada periode Mekah, Madinah kan gitu. Nah, kalau Nabi Nuh ini 950 tahun, bayangkan dakwahnya saking sabarnya ini Nabi Nuh ini. 950. Kayak gitu. Lama banget itu. Lama banget gitu. Tapi istimewanya Nabi umat sekarang itu ada yang namanya di 10 kali Ramadan terakhir itu. Oh, iya. Itu malam 1000 Malam yang lebih baik. Nah, bayangkan Nabi Nuh 1000 butuh tahun 1000 tahun umurnya untuk ini melakukan amalnya. Nah, kita bisa langsung ini kayak ada langsung kayak ada akselerasi cheatnya, gitu. Ada cheatnya, ada benar, cheatnya cheatnya. gitu langsung. Nah, kebanyakan orang-orang tuh bener-bener nggak tahu gitu. Dengan hanya mendapatkan 1 malam. Iya. Why-nya mereka itu belum tahu. Padahal kemuliaan Ramadan itu bukan cuman kalau kita telusurin banyak banget, Bro. Gitu. Itu apa ya? Bukan kemuliaan yang ini ya, bukan kemuliaan kayak kita bisa jadi diet, bukan itu. Tapi bagaimana Allah itu bener-bener ya jor-joran tentang puasa gitu. Sudah wis gitu. Saking kemudian baiknya Allah itu kan sampai setan itu dibelenggu. Yang bahkan yang amal puasa ini pahalanya itu langsung Allah sendiri yang ngasih. Iya, Allah Dan aku ngasih. mendengar dari salah satu penjelasan Ustadz kenapa dimaksud kenapa pahala puasa itu kan Allah bilang puasa itu untukku. Artinya di penjelasan Ustadz itu ya kalau ibadah yang lain itu malaikat pencatat amal itu masih bisa nyatat pahalanya segini. Tapi kalau untuk puasa saking besarnya pahala amalan ini sampai dia tuh nggak bisa mencatat, nggak tahu berapa ini besarnya, makanya langsung Allah yang turun untuk menilai pahalanya. Itu sih setahu aku. Luar biasa normal. Luar biasa sekali. Jadi rugi banget gitu. Kadang kan pastilah orang yang di sana itu, aku pernah dia itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah apa-apa gitu. Tapi ketika Ramadan dia nangis. Kenapa? Kayak gitu. Kenapa? Kalau kita lihat sih, kenapa dia nangis kayak gitu? Karena benar-benar apa ya? Dia itu nggak bisa menafikan kayak gitu antara betapa apa ya keajaiban luar biasa yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu benar-benar ada gitu. Ya, antum pernah nangis nggak sih kalau sama orang tua lama nggak ketemu? Iya gitu? dong. Nangis kan kita bingung kan gitu loh. Contoh lain ini apa ya khas dari suara itu. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Ya, takbiran itu. Siapa yang nggak merinding coba? Iya sih. Oh, benar. Aku loh langsung waduh Iya. kangen. Itu sangat dirindukan rasanya. Gitu. Iya kan saking istimewanya Ramadan aja bahkan sampai hanya dengan merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan aja kita sudah dapat pahala. Pahala Ya. itu apalagi benar-benar kita memaksimalkan itu. Tidur aja dapat pahala. Jangan. Enggak, Iya. banyak orang itu dalilnya kebanyakan mereka itu Kita ngomong tidur bukan berarti ini ya, bukan merujuk, bukan berarti kita ini ya. Kalau memang kan habits itu kan nggak mudah gitu loh. Mudah. Ya memang mumpung ini Ramadan harus kita bangun. Ya, antum pernah dengar nggak sih kalau hadis itu sebenarnya hadis palsu? Hadis yang tidurnya orang yang saum itu ibadah? Aku kurang tahu ya, tapi di antara banyaknya itu pendapat di sana itu inti poin dari hadis itu bukan merujuk untuk kita itu tidur terus gitu. Benar. Tapi berbandingan bagaimana orang itu sadar orang tidur aja udah dikasih, nah apalagi yang lainnya gitu, apalagi kita melek zikiran itu berlipat-lipat gitu. Bayangkan orang tidur itu nggak dihisap dan dia apa-apain, nggak ada apa-apa orang hisap. Kalau orang bulan-bulan biasa ya kan, bulan Ramadan. Tapi spesialnya ketika di bulan Ramadan yang nggak ada apa-apanya itu menjadi spesial, ada adanya itu, ada pahalanya kalau kata dari ini. Kenapa guys?
sorry guys. Teror Kaget loh. gitu. Jadi harus memang menjaga kalau gue. Kelihatan nggak? Oke. Gimana ya? Kalau aku ya, kalau seandainya kita ingin apa ya, kenapa orang bisa dibilang kayak tidur itu lebih baik, bersandarnya bukan pada hadis yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi lebih ke hadis yang hadis yang mengatakan berkatalah yang baik atau diam gitu. Jadi maksudnya ketika kita tidur di bulan puasa itu artinya tidurnya itu kita daripada kita menggibahi orang, zina gitu lebih ya. baik ya udah dihindari dengan cara tidur. Tapi kalau bisa yang lain kalau bisa kita waktu itu dipakai untuk ibadah ya lebih baik. Oke, jadi gitu. Ini yang menarik banget Yan. Apa itu? Habits itu dibentuk 40 hari ya nggak? Oh iya benar. Nah, orang muslim itu pasti yang namanya melaksanakan bulan tarawih ya nggak? Iya. Nah, orang muslim ketika udah selesai Ramadan, dia itu nggak enak ketika udah sholat isya. Benar. Gitu. Rasanya tuh habis sholat isya nggak ada. Hambar banget gitu. Ada ya rasanya. Iya, Ya, banget kayak gitu. ada kurang sesuatu ya. Kurang Iya gitu. benar. Jadi itu bener-bener habits itu wah luar biasa. Ya. Nah itu ini ya apa ya tarawih yang memang dipaksa bener ya. Ah. Nah apalagi amalan-amalan yang lain memang dipaksa gitu. Sebenarnya ini momen ketika benar-benar kita itu ini apa namanya benar-benar kita ingin membangun habits gitu. Sekaligus membangun tapi banyak pahala. Iya. Wah ini luar biasa. Kemudian udah jauh masih jauh nggak sih? Iya. Oke teman-teman, ini kayaknya kita juga udah mau nyampe menuju lokasi. Kayaknya hari ini kita selesaikan dulu pembicaraan kali ini. Semoga bisa ditangkap kebaikannya dan faedahnya. Kalau ada salah-salah dari kata kita itu datang dari kita sendiri. Kalau ada ilmunya itu datang dari Allah SWT. Kita mah apa? Ya, kita masih apa gitu kan? Kita sering masih Kita akhiri perbincangan dan sharing kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik. Semangat terus. Sampai jumpa teman-teman di next vlog yang lain. Ya. Kurang lebihnya gitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.